kami dari kelompok 4 Matematika Peminatan akan membawakan materi stasioner. Perkenalkan, nama saya Indah Sarimwan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azhara. Nama saya Nur Syahda Soleha. Nama saya Mulisan Iksan. Nama saya Gevira Arika Naswa. Nama saya Andiana Fitri Maulida. Nama saya Salsabila Atira. Selamat menyaksikan. Baiklah, jadi materi titik stasioner yang akan dibahas pada video kali ini merupakan submateri dari penerapan turunan trigonometri. Nah, apa sih sebenarnya titik stasioner itu? Jadi, titik stasioner biasa juga disebut sebagai titik ekstrim atau titik kritis. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalkan turunan pertama, Fx dalam fisika itu adalah kecepatan. Jika kita naik motor dan kecepatan kita tambah, artinya grafik kecepatan akan naik. Kecepatan bertambah artinya lebih dari 0. Pada titik tertentu, kecepatan tidak bertambah maupun berkurang, di mana kecepatannya sama dengan 0. Jika kecepatan kita kurangi, maka nilai kecepatan akan menurun dan kurva kecepatan akan turun. Nah, titik inilah yang disebut sebagai titik stasioner. Ingat saja bahwa stasioner itu diam. Dari kata stasiun yang artinya tempat pemberhentian, jadi titik stasioner itu tempat berhenti dari kecepatan. Jadi ingat, pada titik stasioner kecepatan sama dengan 0 untuk fisika. Dalam matematika aljabar berarti pada titik stasioner turunan pertama sama dengan 0. Perlu diperhatikan pada gambar. Turunan pertama lebih besar daripada 0, itu fungsi naik. Intervalnya A sampai B. Lalu turunan pertama lebih kecil daripada 0, itu fungsi turun. Intervalnya B sampai C. Agar kita lebih memahami materi ini, bagaimana jika kita simak contoh soal titik stasioner untuk aljabar dulu ya? Jadi, soal ini sangat mudah sekali. Bila sudah dapat mengerjakan yang ini, maka kita bisa melangkah kepada contoh soal untuk trigonometri. Diberikan fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 12x ditambah 20. Nah, kita disuruh untuk menentukan titik stasionernya. Pertama-tama, kita cari dulu turunan dari fungsi tadi. Ingat ketentuan ini. Nah, kalau ingat, langsung saja. Turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 12x ditambah 20 adalah 4x dikurang 12. Nah, titik stasioner terjadi apabila turunan pertama sama dengan 0. Jadi, 4x dikurang 12 ini kita samakan dengan 0. 12 berpindah ruas menjadi positif. X sama dengan 12 dibagi 4, sehingga X sama dengan 3. Nilai 3 kita masukkan ke dalam nilai X pada fungsi awal, sehingga F3 sama dengan 2 dikali 3 kuadrat, dikurang 12 dikali 3, ditambah 20 sama dengan 18, dikurang 36 ditambah 20, sehingga F3 sama dengan 2. Jadi, nilai titik stasionernya adalah 3 dan 2. Bagaimana? Mudah kan? Sebelum melangkah lebih lanjut, kami ingin memberi kalian fakta menarik dulu nih. Sebenarnya dalam fisika, penerapan gelombang stasioner itu ada banyak loh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah dawai gitar saat dipetik, di mana akan menghasilkan gelombang yang dipantulkan pada ujung dawai sehingga menimbulkan bunyi. Titik stasioner pada gelombang tersebut ada di sini. Lanjut, kita akan masuk pada bagian terpenting pada materi ini, yaitu bagaimanakah cara menentukan titik stasioner trigonometri. Siapkan kertas dan pena kalian, tarik napas yang dalam, siapkan camilan dan minuman bila perlu. Meski tentu, contoh soal untuk trigonometri ini tidak akan kalah mudahnya dengan yang aljabar. Kita mulai dengan contoh soal mencari titik stasioner fungsi sin dengan derajat. Jadi, diberikan fungsi fx sama dengan sin 3x untuk 0 derajat sampai 360 derajat. Pertama-tama kita cari turunan pertama dari fungsinya dulu. Jadi, turunan dari sin itu cos, lalu turunan dari sudut 3x itu 3 ya. Kita taruh di depan, ingat turunan pertama sama dengan 0 untuk titik stasioner.
Maka 3 cos 3x kita samakan dengan 0,3 berpindah ruas membagi 0. Sama dengan 0. Dan kalian ingatkan teman-teman, kosinus sama dengan 0 itu hanya ada 2, yaitu ketika 90 derajat dan ketika 270 derajat, yang bisa juga disebut minus 90 derajat tuh untuk 270 derajat. Sehingga cos 3x sama dengan cos 90 derajat atau cos 3x sama dengan cos minus 90 derajat. Di ruas kanan dan kiri sudah sama-sama ada cosnya. Sisa kita samakan saja 3x sama dengan 90 derajat. Kita tulis 3x sama dengan 90 derajat ditambah konstanta dikali 360 derajat sesuai batas pada soal. Kalau mau lebih sederhana lagi, x sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Sama juga dengan yang minus 90 derajat. Yang penting, biarpun disederhanakan, nilai 30 derajat tetap minus juga. Lanjut, perlu digarisbawahi bahwa batasnya itu 0 derajat sampai 360 derajat saja. Umpama pada persamaan X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 120 derajat, K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 30 derajat. K sama dengan 1, nilai X sama dengan 150 derajat. Lalu K sama dengan 2, nilai X sama dengan 270 derajat. Sedangkan untuk nilai K sama dengan 3, nilai X telah mencapai 390 derajat yang artinya telah melewati batas. Lanjut, pada persamaan X sama dengan minus 30 derajat ditambah K dikali 120 derajat, di mana nilai K sama dengan 0. Nilai X adalah minus 30 derajat, yang berarti di bawah batas yang ditentukan, yakni 0 derajat. Jika K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 90 derajat. K sama dengan 2, X sama dengan 210 derajat. Lalu K sama dengan 3, X sama dengan 330 derajat. Bila dilanjutkan maka nilai X akan melampaui 360 derajat. Jadi kita berhenti sampai sini saja. Nah, jadi titik stasionernya sama dengan 30 derajat, 90 derajat, 150 derajat, 210 derajat, 270 derajat, dan 330 derajat. Bagaimana soal sebelumnya? Mudah kan? Wah, kalau sudah paham, berarti kalian telah siap untuk contoh soal selanjutnya yang levelnya lebih tinggi sedikit, yaitu menentukan titik stasioner fungsi sinus dalam radian. Diberikan fungsi fx sama dengan 3 sin 2x, batasnya 0 sampai 2pi. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita mulai dengan menurunkan fungsi yang telah diberikan menjadi 6 cos 2x. Sama juga dengan contoh-contoh sebelumnya, 6 cos 2x kita samakan dengan 0. Untuk tahap berikutnya, inilah yang berbeda dengan soal sebelumnya. Bukannya menuliskan 90 derajat dan minus 90 derajat untuk cos sama dengan 0, di sini kita menggunakan radian, yaitu pi per 2 dan minus pi per 2. Lanjut, untuk persamaan X sama dengan pi per 4, ditambahkan K dikali pi. Bila nilai K sama dengan 0, nilai X sama dengan pi per 4. Lalu jika K sama dengan 1, maka X sama dengan 5pi per 4. K sama dengan 2, nilai X adalah 9pi per 4, di mana telah melewati batas yang telah ditentukan. Lah, kenapa begitu? Bukannya batas pada soal adalah 2pi? Nah, memang benar. Tapi ingatkan bahwa cos sama dengan 0 adalah pi per 2, yang kemudian disederhanakan menjadi pi per 4. Nah, dari situlah kita mematok batas kita untuk soal-soal radian seperti ini, sehingga batasnya adalah 8pi per 4, yang kalau disederhanakan hasilnya tetap sama dengan 2pi juga. Kita lanjutkan dengan persamaan X sama dengan minus pi per 4 ditambah K dikali pi. Kalau nilai K-nya 0, maka sama dengan minus pi per 4. Maka di bawah batas yaitu 0. Kita beralih pada K yang sama dengan 1. Nilai X sama dengan 3pi per 4. Lalu K sama dengan 2. Nilai X-nya adalah 7pi per 4. Terakhir, K
K sama dengan 3. Nilai X-nya adalah 11pi/4 yang juga melewati batas. Jadi titik sudut pada saat stasioner adalah pi/4, 3pi/4, 5pi/4, dan 7pi/4. Apa kabar teman-teman sekalian? Setelah contoh sebelumnya, pasti masih semangat dong untuk soal yang akan diberikan selanjutnya. Jika sudah paham dengan soal sebelum-sebelumnya, dijamin kalian pasti mampu mengerjakan soal ini. Baiklah, kita lanjut pada materi mencari titik stasioner fungsi cos dengan derajat. Kita diberikan fungsi fx sama dengan cos 3x untuk 0 derajat sampai 360 derajat. Apa nih coba langkah pertamanya? Betul sekali, kita harus mencari turunan pertama dari fungsinya dulu. Berapa nih? Coba kita berlomba siapa yang paling cepat dapat turunannya. Benar, nilai turunannya sama dengan minus 3 sin 3x. Sampai sini, kami yakin kalian sudah hafal bahwa minus 3 sin 3x ini akan diapakan? Betul sekali, disamakan sama dengan 0. Sekarang sudah bukan kosinus lagi ya. Ingat, nilai sinus yang sama dengan 0 itu apa saja? Hanya ada 2 ya, yaitu 0 derajat dan 180 derajat. Sudah sama-sama punya sin di kedua ruas, tinggal 3x-nya saja yang kita samakan dengan 0 derajat dan 180 derajat. Sehingga diperoleh persamaan x sama dengan 0 derajat ditambah k dikali 120 derajat, atau x sama dengan 60 derajat ditambah k dikali 120 derajat. Sekarang tinggal masukkan nilai konstanta. Dari sini kami yakin sekali kalian pasti mampu melanjutkannya sendiri. Nah, kami tunggu ya. Titik stasioner yang kami peroleh itu 0 derajat, 60 derajat, 120 derajat, 180 derajat, 240 derajat, 300 derajat, dan 360 derajat. Kalau kamu berapa? Wah, hebat sekali. Teman-teman sudah mampu mengerjakan contoh soal yang sebelumnya. Pada contoh soal yang selanjutnya ini, kita coba kerja sama-sama lagi ya. Yang benar diberi permen loh. Kita melangkah pada menentukan titik stasioner fungsi kosinus dalam radian. Baiklah, kita diberi fungsi fx sama dengan 2 cos 3x untuk 0 sampai pi. Turunan pertama dari fungsinya berapa nih? Ayo coba tebak. Pintar, sama dengan minus 6 sin 3x. Lanjut, kita samakan dengan 0, sehingga menjadi seperti ini, yaitu sin 3x sama dengan sin 0. Lalu disederhanakan menjadi x sama dengan 0 ditambah k dikali 2pi. Atau sin 3x sama dengan sin pi. Kenapa? Coba ayo tebak. Karena pi itu 180 derajat. Ingat, sin 0 itu kan 0 derajat dan 180 derajat kan. Lanjut, bila disederhanakan menjadi x sama dengan pi per 3 ditambah k dikali 2pi per 3. Sekarang, silakan masukkan nilai konstantanya. Dan kami akan beri waktu lagi untuk kalian cari sendiri. Mengingatkan, batasnya itu 3pi per 3 ya. Yang kalau disederhanakan akan memperoleh berapa? Ayo tebak. Benar sekali, pi. Kalian bisa pause video ini bila perlu waktu lebih. Dan jika sudah selesai, jawaban yang kami peroleh ialah pi per 2, pi 3, pi per 2, dan 2pi. Bagaimana dengan kalian? Pernah tidak kalian memainkan suatu game di mana setelah lulus dari berbagai macam rintangan pada level-level tertentu, kalian malah dihadapkan pada suatu level Grandmaster. Biasanya, bos penjahatnya itu akan kalian lawan pada level tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya ini mungkin mirip-mirip ya. Bila kalian petarung yang tangguh, maka pasti akan sangat mudah melalui level ini. Kami persembahkan bos pada level kali ini, yaitu persamaan
A cos X ditambah B sin X. Tidak seseram itu kok, tenang. Diberikan fungsi fx sama dengan sin X ditambah akar 3 cos X untuk 0 derajat sampai 360 derajat. Berbeda dengan soal-soal sebelumnya nih, kita butuh memastikan beberapa konsep terlebih dahulu dalam pengerjaan soal yang ini. Nah, konsep yang pertama yaitu bentuk umum f x sama dengan a sin x ditambah b cos x. Nah, persamaan tersebut dapat dirubah menjadi fx sama dengan k cos dikali x dikurang alfa. Nah, alfa ini sudutnya ya. Nah, cara memperoleh k-nya ini dari mana? Coba perhatikan bentuk umumnya, di mana ada A dan B. Setelah dirubah, A dan B-nya kok tidak ada? Kemana hayo? Nah, jadi A dan B-nya itulah yang digabungkan dan menjadi K dengan cara teorema Pythagoras. Setelah K, kita perhatikan lagi bahwa sin dan cos dari bentuk umum tersisa cos saja di bentuk yang telah dirubah. Dan yang terakhir pastinya sudutnya atau alfa. Nah, dapat nilai alfa ini dari mana ya? Dapat kita peroleh dari persamaan alfa sama dengan tan dikali A per B, di mana kita sudah tahu ya bahwa tan itu memang sama dengan sin per cos. Makanya kita tidak usah bingung memperoleh nilai A dan B-nya ini itu dari mana, tinggal diisi saja dengan konstanta dari nilai sin dan nilai konstanta dari cos. Oke, mari kita lanjut ke konsep yang kedua. Tetap semangat ya. Nah, jadi untuk sudutnya ini berlaku konsep kuadran seperti berikut. Pokoknya untuk kuadran 1 sin dan cos sama-sama positif. Lalu untuk kuadran 3 sin dan cos sama-sama negatif. Di kuadran 2 sinnya yang positif, di kuadran 4 cosnya yang positif. Oke, kita tarik nafas dulu. Karena kita akan benar-benar menghadapi sang bos level nih setelah paham konsep-konsep yang kami jelaskan. Dari fungsi yang telah diberikan tadi sudah terlihat ya bahwa nilai konstanta sin itu 1, jadi A sama dengan 1. Lalu nilai konstanta cos itu adalah akar 3, maka nilai B sama dengan akar 3. Ingat, bentuk persamaan fx sama dengan k cos x dikurang alfa tadi. Untuk mencari konstantanya, tinggal kita kuadratkan saja nilai A dan B. Di sini kami memperoleh nilai K sama dengan 2. Lalu sudutnya nilai A dan B masing-masing diisi dengan 1 dan akar 3. Kita perhatikan tabel trigonometri untuk tangan berikut ini ya. Nilai yang sama dengan 1 per akar 3 adalah 30 derajat. Tapi nilai dari tan 30 derajat kan sepertiga akar 3. Nah, sama saja ya. Kalau 1 per akar 3 itu dirasionalkan penyebutnya, maka nilainya akan sama-sama mendapat sepertiga akar 3 seperti pada tabel. Ingat, karena semua nilai 1 dan akar 3-nya itu positif, maka kita tidak perlu lagi menaruh perhatian pada kuadran selain kuadran 1. Dari konsep-konsep tersebut, akhirnya kita memperoleh persamaan fx sama dengan 2 cos x dikurang 30 derajat. Sebelum selesai sampai di situ ya, ingat kita diminta untuk menentukan titik stasionernya. Maka dari itu kita akan lanjut seperti langkah-langkah mengerjakan soal yang sebelum-sebelumnya. Kita cari turunan pertamanya, yaitu minus 2 sin x dikurang 30 derajat. Masih sama, turunan pertama itu harus sama dengan 0. Karena di sini itu sin, nah yang bernilai sin 0 itu ada 2, yaitu 0 derajat dan 80 derajat. Sehingga kita memperoleh persamaan x sama dengan 30 derajat ditambah k dikali 360 derajat, atau x sama dengan 210 derajat ditambah k dikali 360 derajat.
Dari tadi kayaknya kalian sudah pada jago-jago deh melanjutkan sendiri untuk mencari titik stasioner pada soal-soal sebelumnya. Bagaimana kalau kalian cari sendiri lagi nih? Caranya tetap sama, sisa mengganti nilai konstanta sehingga mendapatkan nilai yang tak melewati batas yang telah ditentukan. Selamat bekerja! Tak terasa, kita telah berada di penghujung video. Rasanya tidak enak tidak menitipkan sebuah oleh-oleh. Nih oleh-olehnya, selamat menikmati. Sekian pembahasan dari materi kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Namun, jika ada yang sayang, mohon diungkapkan. Ayu ting ting balik kepiting. Thank you for watching.